pasti itu akan disikat kan? Ya, Udah tahu memang. pasti akan disikat. Memang kami sudah pikir itu resiko itu. Teman-teman banyak yang bilang ya udah sekalian aja kok mau jadi aktivis kok nggak nanggung-nanggung amat. Ya musuh terbesar kita ya emang Soeharto kok. Halo teman-teman, ketemu lagi kita ya. Dan kali ini tamu kita istimewa buat saya. Sebelum saya ngobrol dengan sahabat saya ini, saya kasih konteksnya dulu ya. Ketika ada di fase hidup saya itu belajar di sebuah lembaga yang sangat-sangat menyenangkan, namanya INSIS ya. Kemarin juga sudah saya sebut. Itu kurang lebih 5 tahun dan itu adalah fase-fase yang sangat menyenangkan karena ada banyak aktivis senior yang aktif di sana dan saya belajar banyak. Salah satunya adalah tamu kita kali ini, Saleh Abdullah. Halo, men. Halo. Nah, saya harus kasih prolog dikit ya. Umur kami ini agak jauh ya, beda 17-18 tahun. Tapi saya nggak memanggil Bang, ini ada kesalahan historisnya gitu. Karena waktu aktif di INSIS itu, dia sempat saya panggil Bang dengan kawan-kawan yang muda ya, memanggil Bang, tapi dia nggak mau. Panggil saya Saleh saja. Ya udah, saya terbiasa panggil dia Saleh. Nggak taunya kesini tetap kenal dan ada makin banyak orang yang saya kenal beliau. Jadinya orang-orang memanggil dia Bang, Pak, Om. Saya tetap manggilnya itu Saleh gitu. Jadi kadang-kadang kikuk ini. Manggil Saleh gitu. Aduh, padahal harusnya sopan santunnya nggak gitu. Berarti aku tahu si Saleh nggak mempersoalkan itu. Nah, Saleh ini udah lebih dari 30 tahun menjadi aktivis gitu. Mungkin bahkan hampir 40 tahun. Nah, nanti saya mau tanya-tanya soal itu, Saleh ya. Sebelum itu, Saleh itu dulu gontor ya, SMP-nya atau SMA-nya? SMP saya tamat SD itu di sekolah Katolik sebetulnya. Oh gitu. Terus kira-kira naik kelas 2, kemudian saya bilang aja sama orang tua saya pengen ke pesantren. Jakarta ya, Saleh ini Jakarta saya ya? Di Jakarta waktu itu. Dan saya nggak tahu. Ya belakangan mungkin saya menduga-duga saya hanya pengen keluar aja dari rumah. Oke. Nah akhirnya terus saya masuk pesantren. Orang tua saya daftarin saya di Gontor karena kebetulan dari Gontor itu ada pesantren Wali Songo di Ngabar yang tidak terlalu jauh dan di situ sudah ada kakak saya. Kakak saya itu sudah Kakak kandung. Di atas saya persis. Waktu itu dia sudah 2 atau 3 tahun di Ngabar ya. Nah akhirnya dicoba masuk Gontor dulu karena harus tes kan. Betul. Bapak saya waktu itu pikir kalau nggak lulus Gontor saya akan dilempar ke Ngabar. Tapi rupanya saya lulus. Pinter soalnya. Pinter. Dan lulus pun tapi SD-nya Katolik? SD Muhammadiyah, SMP Katolik. SMP Katolik. Santo Fransiskus di Jakarta. Oke. Nah, dan itu di tengah jalan? Kelas 2 ya? Kelas berarti 2, tengah jalan dong? Tengah jalan, belum tamat SMP. Nah terus saya tiba-tiba pengen ke pesantren dan akhirnya ya sama bapak saya senang. Karena pikiran bapak saya ketika itu memang saya itu diplot untuk jadi mubalik. Sesuatu yang aneh. Kiai Haji Saleh Abdullah. Makanya dan menurut pandangan bapak saya di antara anak-anak itu kelihatannya memang yang paling cocok untuk jadi mubalik itu saya. Nah makanya saya terus kemudian bapak saya ya kayak tutup ketemu botol lah ya. Betul. Begitu saya bilang saya mau ke pesantren nih. Nah langsung masuk Gontor, lulus lagi dan lulusnya waktu itu dapat nilai yang bagus ya. Dan saya waktu itu kan kalau di Gontor itu kelas-kelas itu di ranking berdasarkan abjad. Jadi B, C, D, E, F, G terusnya ya. Yang B itu yang nilainya tinggi-tinggi. Nggak ada A. Nggak ada A.
A itu hanya milik Allah lah, mungkin gitu ya filosofinya. Allah, kedua kiai. Nah saya waktu itu masuk B, jadi langsung B kan, disaring-saring lagi, ternyata akhirnya saya mental ke C. Nah ini saya kelas C. Nah di Gontor. Di Gontor berarti ngulang dari kelas 1 SMP? Ngulang dari kelas 1 SMP lagi memang. Yeah. Nah saya tapi kelasnya udah di C ya waktu itu ya. Nah terus sampai naik ke kelas 5, tapi ya turun naik abjadnya. Jadi dari kelas 1C terus ke 2D kalau nggak salah. Dari 2D terus ke 3F. Tambah turun. Dari 3F naik lagi ke 4D. Dari 4D naik lagi ke 5C kalau nggak salah. Ya udah. Sampai lulus SMA itu ya? Setara dengan lulus SMA? Setara, tapi saya nggak lulus. Oh gitu? Kamu nggak lulus SMA? Aku diusir. Loh kayak Canun dong? Tapi ya diusirnya juga karena protes betulnya. SMA? Iya udah kelas 5. Kelas 5 itu kan setara 5 kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA ya. Nah saya diusir waktu itu dari Gontor karena protes. Betul. Oh jadi bibit demonstran sudah muncul sejak di Gontor? Betulnya memang sudah dari bapak sih ya. Bapak itu, gitu? Bapak saya itu kan orang yang dari kecil nggak bisa, kalau dia merasa melakukan sesuatu yang benar, dia fight betul itu. Dan itu beberapa kali dalam kehidupan saya lihat langsung. Ketika dia mempertahankan kebenaran itu, dia fight. Makanya saya pernah nulis tuh saya kan pernah tanya sama dia satu kali itu di Rumah Sakit Carolus di Jakarta ya, cerita sedikit aja. Kita besuk adik saya yang sedang dirawat di sana, terus begitu mau pulang naik beca, ada orang bakar petasan. Di depan rumah sakit. Bapak saya marah dan langsung bilang, kalian nggak boleh di rumah sakit bakar petasan, kan banyak pasien di situ. Betul. Nah ini orang-orang yang bakar petasan ini ada 5 orang langsung ngelilingin bapak saya, dan bapak saya itu udah siap sepertinya mau kelahi gitu. Nggak takut betul dia. Untungnya terus ada polisi dibubarin, terus di becak saya ngomong sama bapak saya bilang nggak takut abah saya panggil. Ya kenapa harus takut? Dia bilang tapi kan 5 orang lawan 1 pasti kalah. Saya pasti kalah, pasti babak belur, tapi kan kebenarannya nggak akan kalah, dia bilang kayak gitu. Nah itu yang tertanam betul di kepala saya. Nah makanya ya kalau benar nggak usah takut gitu. Intinya kayak gitulah. Nah makanya ya waktu di Gontor pun saya pikir kita kan solidaritas waktu itu protesnya itu. Karena ada teman sesama pengurus, sesama kelas 5 yang dipanggil di muka publik. Kita bilang ya kalau mau dihukum silahkan dia melakukan kesalahan, tapi mbok jangan dipanggil di muka publik lah, surat lah kayak gitu ya. Karena pengurus rayon itu kan mengurus sekian ratus santri ya, jadi kita agak merasa terganggu. Nah tapi terus ya kita dituduh mau bikin huru hara atau apa ya, karena beberapa pentolan kelas 5 waktu itu dan kebetulan pengurus-pengurus rayon wilayah konsulat daerah ya. Saya waktu itu juga pengurus konsulat DKI ya. Lain-lain kayak gitu ya. Yang dianggap pentolan 9 orang tuh diusir waktu itu. Termasuk saya. Terus habis dari situ ngelanjutin SMA. Nah, waktu itu setelah itu saya kebetulan ada teman yang nawarin ikut tes lulus SMA di Jombang. Ada sebuah madrasah aliyah, tapi kita waktu itu hanya bayar untuk ikut tes aja. Tes kelulusan lah ya. Tes kelulusan. Nah, rupanya lulus. Terus akhirnya dengan ijazah dari situ saya masuk kuliah di IAIN. Gitu ya. Jadi sempat diusir dari Gontor karena demonstrasi. Habis SMA langsung ke UIN ya. Dulu IAIN. IAIN Syarif Hidayatullah di Ciputat dan sudah punya tradisi intelektual dan pergerakan yang panjang ya. Sebelum Saleh masuk udah ada ya? Sudah. Jadi kalau misalnya aku tanya nih, Leh, kamu itu kalau dalam angkatan mahasiswa, organisasi mahasiswa atau angkatan demonstran mahasiswa gitu ya, itu angkatan berapa? Nggak tahu juga saya, tapi mungkin angkatan bisa masuk, saya kan masuk kuliah itu 78 ya. 78 waktu itu dan umurku baru setahun. Ayo 78 ya. 78 dan waktu saya masuk itu kan mahasiswa ketua-ketua dewan mahasiswa lagi ditangkepin. Oh gitu. Pas lagi ditangkepin. Mirip kita. Mirip. Dan waktu itu sudah mulai pengadilan dari gerakan 78 itu ya. Nah, saya termasuk ngedarin pledoinya
Bang Haryono ya, Haryono Anwar waktu itu, dewan mahasiswanya waktu itu. Dema ya. Ketua Demanya kan ditangkap dia, dan saya sempat dengar cerita bahwa rektor kami pun Pak Profesor Harun Nasution waktu itu sempat diangkut. Oke. Waktu demo itu ya. Jadi demo masih Yayan kan digerebek tuh. Sama tentara, terus termasuk rektor kami diangkut ke CPM Guntur. Waktu itu pakai truk sampah. Dan beberapa pentolan mahasiswa termasuk Azumardi Azra, profesor yang sekarang itu bahkan kalau nggak salah sempat pecah atau luka gitu kepalanya, dia sadar-sadar udah di rumah sakit ya. Nah itu kakak abang-abang semua senior kami ya. Nah waktu saya masuk saya ngebagiin pledoi. Jadi masuk kuliah langsung jadi aktivis atau gimana? Ya langsung kader? dikenalkan, di kader lah. Kayak Siapa gitu. yang memperkenalkan dunia aktivisme itu? Waktu itu senior. Bisa disebut namanya? Ada yang namanya Mas Hamdani. Waktu itu Mas Hamdani yang minta saya ngebagiin pledoinya Anwar Haryono ya. Bang Anwar Haryono, terus saya bagi-bagiin dan dia bilang waktu itu minta ganti ongkos fotokopinya lah. Nah itu saya sebarin segala macam kok gitu. Terus kemudian senior yang lain dari organisasi ekstra, ada yang dari HMI, terus ada beberapa juga yang saya kenal di Muhammadiyah, di PMII, IMM, NU. PMII waktu itu sudah ada, sudah aktif ya? Sudah aktif. Ya kalau adanya sudah, tapi sudah aktif ya? Sudah aktif. Waktu itu kalau nggak salah itu ketuanya ini nih, menteri yang pernah jadi menteri agama nih, Surya Dharma Ali nih. Yang kena kasus. Iya. Nah kalau nggak salah ya ketika itu ketua cabang Ciputatnya dia. Saya ingat saya, tapi yang pasti memang dia senior saya di IAIN. Nah, dari situlah kemudian saya mengenal. Saleh memang aktif di organisasi ekstra kampus kayak HMI, PMI. Waktu itu saya dijeblosin sebetulnya ya, sama alumni Gontor juga yang senior saya yang ada di IAIN. Dibilang lu ikut deh ke HMI. Nah, HMI. Siapa sih waktu itu ketua HMI-nya? Waktu saya itu ketuanya, kalau saya nggak salah itu Bang Kurniawan Zulkarnain. Waktu itu ya, setelah Kurniawan kemudian Pipip Ahmad Rifai yang sekarang jadi dosen di Paramadina. Terus setelah itu saya udah nggak begitu ingat lagi, ada beberapa nama. Oh pernah juga Azumardi Azra. Pernah jadi ketua HMI itu kalau nggak salah setelah Kurniawan atau setelah Pipip ya, setelah Rahmat Rifai gitu. Nah waktu Azumardi Azra ini saya deket sekali sama beliau dan saya sering ke rumahnya, dan harus saya katakan saya belajar nulis itu dari Kak Edi ini, Bang Edi ini, Azumardi aja. Waktu itu ada Fahri Ali juga. Iya. Fahri juga. Fahri itu Ciputat ya? Ciputat. Iya. Dan banyak nulis sejak mahasiswa kan, dia sudah mulai nulis di Kompas, Tempo. Itu kakak angkatan ya? Kakak kelas ya, abang-abangan lah ya. Abang-abang kita ya, saya banyak terinspirasi lah. Jadi dijeblosinya ke HMI ya? Dimasukin ke HMI. Nah, saya masuk di HMI waktu itu karena teman-teman aja sih. Pikiran saya memang sederhana aja ya, ada banyak teman kenapa enggak gitu kan. Jadi dan saya juga kan waktu itu kuliah memang agak susah. Karena ya saya harus pikir banyak hal ya ketika kuliah di IAIN itu. Terutama dari aspek ekonominya. Saya kan waktu itu belum ngontrak. Jadi ngontrak mahal saya pikir kan, dan orang tua juga agak nggak begitu punya cukup uang mungkin. Ya akhirnya saya nginep di rumah-rumah temen dari satu kos ke kos lain kayak jalan kayak gitulah keliling. Ya caranya ya lewat itu organisasi kayak begitu, teman-teman yang organisasi ya saya masukin, saya ikut dan akan. Apa momen politik yang krusial tuh di fase mahasiswa waktu itu ya, Saleh ya? Waktu itu saya kira kan yang paling krusial memang setelah 78 itu kemudian 81 kalau nggak salah. Iya, NKK-BKK diberlakukan, Dewan Mahasiswa divakumkan, kemudian muncul Senat Mahasiswa. Dewan Mahasiswa udah nggak ada waktu itu, udah nggak boleh. Dan kehidupan sudah dikontrol ketat waktu itu oleh negara. Dan nggak boleh lagi ada protes-protes, demo-demo kayak begitu. Tapi waktu itu Pak Harun sebagai rektor, karena dia figur intelektual, saya kira ya salah satu intelektual Muslim yang lumayan babon lah ya. Bukan lumayan, ya dia memang raksasa intelektual lah Pak Harun. Nah,
cara dia itu menurut saya bagus ya. Dia mengurangi aktivitas mahasiswa dengan menggalakkan diskusi atau seminar. Oke. Nah, termasuk orang-orang yang kritis waktu itu diundang untuk tetap menjaga sikap kritis lewat diskusi, lewat seminar-seminar kayak gitu, terus menerbitkan jurnal-jurnal yang juga kritis untuk intra mahasiswa ya, dan banyaklah murid-muridnya itu termasuk Komarudin Hidayat, Azumardi, Saiful Mujani. Kalau almarhum Mansur Fakih senior saya waktu Mansur Fakih saya masuk itu Mansur Fakih sudah menjelang selesai kuliah. Oh, agak jauh ya. Udah menjelang selesai. Jadi sedang pada fase menyelesaikan skripsi kalau nggak salah. Dan beliau HMI juga. Dia HMI. HMI juga. Yakuza dia. Tapi Mansur kan waktu itu sudah aktif di LP3IS sebagai peneliti ya. Iya. Dan kami waktu itu punya semacam lembaga kecil kayak LSM gitu yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan masyarakat. Nah, kita beberapa kali ngundang Mansur, itu juga di situ saya pertama kali tahu RUM ya. Oh, okay. Secara fisik ROM yang dimaksud ROM Topati Masang ya. Topati Masang saya kenal secara fisik, dan kita ngundang Mansur dengan RUM untuk diskusi di tempat kami, bikin latihan lah. Tapi ROM itu kan angkatan Saleh juga mestinya ya ketika jadi aktivis ya, di Bandung dia. Di Bandung iya mungkin ya. Iya, dia kan tapi 7, kan dia 8 juga. 2 tahun di atas saya ya. Oh, oke. Jadi saya kira dia udah duluan mungkin. Udah duluan. Udah pas malarinya dia ya, mungkin 78 bukan malari. Malari kan 74. Oh, enggak, maksudnya RUM-nya udah belum malari kalau RUM ya. Setelah malari dia. Setelah malari baru masuk ya. Malari kan 74. 74 ya. Nah, RUM itu 78. RUM 78 maksudnya. Tapi kamu juga 78 kan? Saya 78, tapi RUM 78 itu sudah dewan mahasiswa dia waktu itu. Oh iya. Kuliahnya sudah tingkat iya, berapa gitulah ya. Tapi itu kan nggak bisa dipisahkan ya sebetulnya, kalau sejarah pergerakan mahasiswanya dari 74 ke 78 kan nggak bisa dipisahkan itu ya. Dekat itu. Dan aktivis-aktivisnya pun berhubungan baik waktu itu ya. Iya, dan penerus 78 itu kan memang dulu yang junior waktu 74 meletus kan. Iya kan? Ada sebagian gitu. Kan. Ada yang kuliahnya mulai 73. Ya bahkan gitu. Iya ada memang. Lulus kuliah tetap jadi aktivis, bisa diceritain dong? Nah, lulus kuliah saya agak lama ya waktu itu karena sistem lama masih, jadi kalau nggak salah saya sempat kuliah itu pokoknya semuanya itu kalau nggak salah 8 tahun ya. Baru saya menyelesaikan skripsi. Beda dikit lah, aku 7 tahun. Nah, dulu kan kuliah dibagi bakalaureat sama doktoral. Oh, BA itu ya? BA. Bacanya BA atau BA lah itu. Makanya gelar saya Bapakku kan BA tuh. BA terus nanti kuliah lagi. BA itu bakalaureat 4 tahun, terus doktoral 3 tahun. Jadi formalnya sebetulnya 7 tahun, tapi saya waktu itu mungkin 8 tahun lebih ya. Oke. Nah, makanya gelar saya Dr. Andes Saleh Abdullah BA. BA. Bachelor of Art. Nah, tapi saya sebelum selesai kuliah saya sudah aktif di lembaga riset tadi itu. Apa namanya? Namanya HP2M. Bukan Skepi ini ya? Belum. Skepi belum. Nah, oke. Belum Skepi. Nah, dari HP2M karena itu LSM saya mulai berinteraksi keluar, kenal sama. Sorry, LP2M apa? HP2M. HP. Himpunan untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat. Oke. Nah, dari situ karena bergerak di bidang penelitian, pengembangan masyarakat, saya mulai mengenal ilmu-ilmu pendekatan LSM lah ya. Kayak action research, participatory action research. Nah, dalam diskusi-diskusi mulai berinteraksi, bertemu dengan Mansur, dengan yang lain-lain, dan mulai melibatkan diri dalam diskusi-diskusi dengan LSM lain, dengan P3M, dengan Walhi, dengan Bina Desa dan yang lain-lain. Nah, sampai akhirnya saya ketemu dengan Skepi, Sekretariat Kerja Pelestarian Hutan Indonesia, yang waktu itu salah satu koordinatornya, ya bukan salah satu ya,
ada beberapa koordinator Skepi yang memang ex aktivis 78. Iya, dan ini salah satu lembaga penting ya waktu Ya, itu. waktu itu penting. Karena cukup radikal dalam tanda kutip Cukup ya. radikal, Di penting. era itu ya. Di era itu lumayan penting lah. Lumayan penting gitu. Karena waktu itu ya saya kira itu ada beberapa figur ya waktu itu yang bekas aktivis 78-nya ada Indro Cahyono. Oh, Indro itu Cahyono ITB, Skepi ya. Nah ITB Skepi dia itu Dewan Mahasiswa ITB yang pledoinya itu terkenal itu Indonesia di bawah sepatu Lars. Oke. Nah sangat bagus ya dan waktu itu sering jadi pegangan aktivis mahasiswa. Terus kemudian ada Musfihin Dahlan waktu itu dari Jakarta dia juga kalau nggak salah publisistik ya itu 78 juga aktivis 78. Kemudian ada beberapa lagi yang saya nggak ingat ya. Nah saya mulai bersinggungan dengan itu, terus dengan Indro terutama dan kelihatannya chemistry-nya nyambung gitu. Nah Skepi waktu itu memang sebetulnya gini kan sejarahnya Skepi itu dia kan sekretariat kerjasama ya, jadi jaringan. Jaringan betul. Jaringan. Nah ketika itu Indro mulai melihat atau Skepi mulai melihat bahwa ini kok arahnya jadi kayak LSM biasa lah ya. Bukan LSM yang melakukan perubahan sosial gitu ya. Gitu ya. Nah itu wacana transformasi sosial pertama kali saya dengar itu di situ. Di situ? Di Skepi ya? Di Skepi itu. Okay. Waktu itu mereka baru selesai merumuskan pertemuan Pak Kenjeng namanya. Pak Kenjeng itu satu daerah di Garut, nama daerah di Garut dan bikin deklarasi Pak Kenjeng itu bagus sebetulnya isinya tentang konsep transformasi yang disebut biosphere transformation. Jadi transformasi biosphere kayak gitulah ya. Dan pandangannya sangat holistik ketika itu dan saya tertarik karena itu kan. Jadi menurut Skepi waktu itu ya perubahan sosial itu harus dilakukan dengan pendekatan aksi dan refleksi. Kira-kira kayak begitu. Daur khas INSIS tuh yang saya itu. pelajari di INSIS memang. itu ya harus Dari ada sana. aksi dan harus ada refleksi Nah, gitu. Itu jadi perubahan itu dan yang namanya perubahan sosial itu nggak terbatas pada hanya isu lingkungan. Betul. Kalau menurut Skepi ya. Waktu itu bahkan makanya Skepi mulai nggarap buruh, terus mulai bersuara tentang Timor Leste waktu itu ya. Di tahun itu sudah Di ya? tahun itu sudah. Itu kan berarti tahun-tahun 80-an masih. Tahun Ya? akhir 80-an. Akhir 80-an. 80-an. Nah itu jadi dari segala sektor ya harus yang bisa mengarah pada perubahan politik yang lebih besar ya kita lakukan gitu. Okay. Nah ketika jaringan-jaringan LSM ketika itu belum cukup kuat atau ragu-ragu untuk masuk ke arah itu, Skepi kemudian Karena menakutkan ya. Saya Skepi bilang kita harus berjejaring dengan mahasiswa nih. Oh. Nah mulailah mengembangkan jaringan mahasiswa dengan Bandung, Jogja, Solo, Jakarta, Bali sampai NTB. Nah mulai jadi waktu itu yang diangkat pun isu-isu yang terjadi di daerah masing-masing. Ya. Jadi kalau ada kasus penggusuran tanah bawa ke Jakarta kita fasilitasi. Gitu. Nah itu yang menakutkan. Itu yang menakutkan. Jadi banyak LSM ketika itu nggak begitu setuju sebetulnya dengan garis yang radikal seperti itu. Iya. Karena ya dalam satu sisi mungkin kayaknya masuk akal juga sih karena di era itu loh ya kuatnya Orde Baru kan. Kuatnya Orde Baru karena mereka pikir ini gara-gara Skepi kita semua bisa digebuk Kena, ini. iya betul. Bisa kena iya, kayak iya. gitu. Nah, itu jadi masalah apalagi terus Sorry, aku potong sama kayak kasus PRD kan. kayak kurang lebih PRD kan dipukul kuda tuli 96 ya. Lewat tragedi di Jalan Diponegoro, Jalan Diponegoro gitu. markas PDI itu. Ya, di markas PDI akhirnya disikat yang kena seluruh organisasi pergerakan di Indonesia. Jadinya ada sentimen tuh sama PRD gara-gara kalian nih. Kita dipukul gitu. Ya, memang. Mirip juga tuh. Dan kok kebetulan ya bahwa teman-teman pendiri PRD itu memang dulu pernah nongkrong atau lewat di Skepi. Gitu ya. Oke. Lah, pokoknya banyak lah itu sejarah itu, Ya, itu sejarah tersendiri. Iya, itu. iya. Nah, oke, nah terus ya dari situ kemudian Skepi. Tapi Skepi sendiri pernah dibubarin rezim gitu? Kalau dibubarin enggak. Enggak. Tapi penerbitan kami di Bredel aneh itu lucu ya. Karena Apa tuh boleh disebut? namanya Berita Hutan.
Itu semacam tabloid yang berisi kasus-kasus lingkungan penyerbotan tanah yang kita muat ya, yang kita investigasi dan disuplai oleh teman-teman jaringan. Namun suaranya agak keras waktu itu ya. Kasus-kasus banyak lah, kasus tanah, penggusuran, termasuk gedung Umbo segala macam kita muat. Nah itu diberedel, padahal kita nggak punya siup. Itu lucu. Itu lucu. Ya ngapain diberedel ya? Nggak ada siupnya. Siupnya aja nggak ada ya. Kita aja ketawa aja gitu ya udah. Nah diantaranya itu, terus kemudian apalagi ya, penerbitan itu, terus bikin kaos, kampanye. Terus yang paling dianggap paling beresiko ketika itu kita mulai ngangkat isu Timur Timur waktu itu sebelum merdeka ya. Kita bikin jaringan dengan isunya apa untuk Timur Timur itu? penentuan nasib sendiri. Penentuan nasib sendiri iya, ya. Waktu itu kita sudah ngomong soal itu. Itu ditulis sama George sebelum Adicondro. Solidamor bahkan ya. Sebelum Solidamor ya. Itu George pernah nulis itu. George Adicondro. George Adicondro almarhum ya. itu pernah nulis kalau nggak salah di majalahnya Satya Wacana waktu itu ya. Ada 3 organisasi yang di awal Orde Baru memelopori mengangkat isu Timur itu. Khusus ini saya baru tahu nih. Ya. Saya baru tahu karena saya pikir Solidamor. Ternyata enggak ya. Enggak. Skepi udah ngomongin itu duluan. Bahkan waktu itu Skepi kan akhirnya membentuk satu sayap organisasi namanya Invite. Indonesian Front for the Defense of Human Rights. Okay. Waktu itu kita udah itu memang khusus untuk hak asasi. Isu hak asasi manusia. Jadi Skepi biar fokus di lingkungan, ini di hak asasi. Nah pendirinya itu, ini sebelum Solidamor, pendirinya itu diantaranya waktu itu ada wakil-wakil dari Timur. Bahkan sekarang orang-orangnya masih hidup dan jadi pejabat. Ya. Nanti kita obrolin lebih lanjut. Oke. Nah itu kayak gitu ya. Nah waktu itu menakutkan memang karena Timur itu isu yang waduh gila. Wah, ngeri waktu itu. Kita sudah ngomong ya kalau memang harus referendum ya kenapa enggak gitu. Nah akhirnya waktu ada demo teman-teman Timur di Jakarta di PBB, waktu itu kalau nggak salah PRD sudah terbentuk. Sudah terbentuk. Itu sudah. Tapi saya lupa apakah masih persatuan atau sudah partai. Iya. Tapi sudah. PRD ada jejaknya di situ. Mendampingi mereka ya. Nah kita juga waktu itu mendampingi terutama yang ikut mendirikan Invite itu. Dan akhirnya beberapa ditangkap waktu itu kan. Anak-anak teman-teman Timur itu. Terus saya waktu itu sama Indro kebetulan mampir ke depan gedung itu. Begitu anak-anak ditangkepin kita lari. Kabur lah, bersembunyi ya. Iya masa menyerahkan diri, tangkap saya. Nah sialannya waktu itu saya sudah pegang paspor dan visa untuk ke luar negeri. Oh gitu, udah siap-siap. Tahun 91 itu. 91 ya. Terus akhirnya saya bilang sama Indro, gimana nih Indro? Aku nggak enak ini kalau begini pergi keadaan kacau balau kayak gini. Nggak apa-apa. Pokoknya lu terus pergi aja. Oke. Dan bawa suara kita ke luar negeri. Waduh, saya bilang gila waktu itu udah nggak enak betul rasanya. Iya. Saya pergi dengan perasaan bersalah waktu itu karena pasti digebukin ini teman-teman, pasti didatengin kantor. Dan memang faktanya iya. Dan memang faktanya digerebek dan anak teman-teman Timur Leste yang ditangkepin waktu itu kan dalam interogasinya ditanya hubungannya dengan Skepi, dengan Invite, dengan Indro Cahyono, dengan Saleh Abdullah. Nama-nama kita muncul di BAP itu. Iya. Nah itu, makanya saya waktu itu bahkan ketika pulang dari Eropa waktu itu saya nggak berani langsung ke Jakarta. Tapi Saleh di Belanda dan Eropa kemudian. Di Eropa. Campaign terus kan? Iya. Soal bahkan itu. saya hadir di sidang subkomisi hak asasi manusia waktu itu di Geneva. Umur berapa kamu? Waktu itu 91 jadi 31 ya. 31 tahun sudah jadi buron dan melakukan kampanye di luar negeri ya. Gitu, ya memang. Berapa tahun di luar negeri atau berapa bulan kampanye? Hanya beberapa bulan kalau waktu itu kalau nggak salah cuma 4 bulan ya totalnya. Pulang nggak langsung ke Jakarta? Nggak langsung ke Jakarta, saya nggak berani. Terus pulangnya lewat mana? Akhirnya saya diatur sama teman-teman pulang ke Pineng, terus dari Pineng ada kontak kita teman-teman aktivis juga yang ngurus untuk nganter kita nyebrang lewat laut ke Medan. Oke. Nah, dari Medan baru saya ambil pesawat domestik ke Jakarta. Nah itu jadi. Terus apa yang terjadi di Jakarta? Nggak terjadi apa-apa ternyata kan. Tapi teman-teman pada digebuk. Ya waktu itu teman-teman sempat digerebek, mereka bilang. Terus kemudian ada beberapa yang dipantau, saya telepon disadap dan segala macam kayak begitu. Nah
Memuncaknya itu saya kira situasinya setelah beberapa tahun kunjungannya Yan Prong ya, ketua IGGI waktu itu. Sebagai ketua IGGI datang ke Jakarta dan ke Indonesia, terus dia di luar protokol kemudian bikin manuver sendiri, ketemu kelompok oposisi, datang ke penjara, ketemu aktivis serikat buruh. Sampai di acara kami di kantor kita undang khusus. Jadi Saleh tetap di Skepi ya pulang tetap, dari sana? Oke. Nggak keluar, nggak mau keluar. Nah itu ada peristiwa lucu ya waktu itu. Jadi kita undang beberapa wakil komunitas yang hak-haknya ditindas. Ada wakil serikat buruh, wakil Kedung Ombo, bahkan ada wakil dari tahanan politik waktu itu. Terus Wiji Tukul. Tukul udah. Tukul ada waktu itu, dia bacakan puisi bahkan ketika itu ya. Nah yang lucu kan habis itu kita digerebek. Nah padahal sebelum itu kan kita sudah minta tolong nih sama Hariman Sergar. Kita kasih tahu kita akan bikin acara ini, dan karena Hariman kenal dengan Yan Prong, kenal baik sebagai sahabat, kita bilang kita bakal kelihatannya akan ada resiko setelah acara, karena acaranya malam, bakal dibubarin dan digerebek gitu. Ya tenang aja, udah pokoknya lu bikin aja, kalian bikin aja. Nah terus Hariman kirim beberapa orang. Waktu itu Hariman sudah keluar dari penjara. Sudah jadi tokoh lah ya. Sudah jadi tokoh, punya poliklinik waktu itu di Cikini. Kirim beberapa orang, tapi terus kemudian ya udah acara selesai kita digerebek, dibubarin. Akhirnya orang-orang wakil-wakil komunitas tadi kita taruh di satu kamar, kita kuncinya kita pegang. Kita nggak berani keluar sampai pagi. Nah yang lucu kemudian begitu pagi itu, jadi waktu itu almarhum Semsar Siahaan. Semsar, pelukis, seniman besar ya. Seniman besar. Dia kan ikut acara itu, dia ikut presentasi juga sebagai seniman. Dia bilang, gua keluar duluan deh. Oke Sam, tapi sampai di luar nanti lihat keadaan, kalau memang aman, nggak ada intel, telepon ke sini, kodenya barang cetakan sudah dikirim. Oke. Itu artinya aman. Dia keluar duluan loh, dia nelpon. Dia bilang, barang cetakan sudah masuk ke percetakan. Oke Sam, kode nih ya, kata Sam. Langsung kita tutup, gelok lu. Ya gak usah dibilang kode, kita udah paham, tapi dia ingin meyakinkan kan. Nah itu jadi ya udah akhirnya. Nah kantor kami sejak itu telepon disadap, dipantau lah kegiatan hampir 24 jam oleh Bakorstanas. Didatengin sama intel dari polisi, dari tentara, itu intel Bakorstanas rutin banget. Dan beberapa kali juga kami dipanggil untuk cara ceritanya sih katanya undang makan malam Pak Agung Gumelar. Waktu dia jadi komandan Bakorstanasda itu berapa kali tuh ngundang kita makan malam, ya bilangnya makan malam tapi nanya-nanya. Nanya-nanya gitu. Ya kayak gitulah. Ya. Dan ini teman-teman, Saleh Abdullah ini dia itu pendiri PUDI, Sekjen Partai Uni Demokrasi ya. U-nya bener ya? Uni Demokrasi Indonesia. Yang waktu saya mahasiswa, salah satu bintangnya adalah Sri Bintang Pamungkas. Saya pernah cium tangannya, saking kagumnya gitu ya. Walaupun ke belakang ya lucu ya. tapi tidak boleh melupakan sejarah bahwa Sri Bintang Pamungkas adalah sosok yang benar-benar berani berhadapan-hadapan. Salah satu tokoh yang berani berhadapan-hadapan dengan rezim yang lagi kuat-kuatnya itu. Selain itu ya tentu ada Amin Rais gitu ya. Bisa ceritain nggak kenapa berani-beraninya tuh mendirikan PUDI? Ya, jadi di penjara ya? Saya sempat di penjara. Sempat di penjara kan? Oke. Ya, kalau cerita ringkasnya itu kira-kira gini. Sebetulnya itu dimulai dengan ulang tahun 70 tahun tokoh hak asasi manusia yang kita hormati, H.C. Prinsen. Kita panggil Pongke Prinsen. Waktu itu dia mau ulang tahun 70, terus kita punya inisiatif ngumpulin tulisan, terus bikin pesta, nerbitin bukunya gitu ya. Siapa nih panitianya nih? Ketua panitianya siapa? Nah kita kumpul lah waktu itu ada beberapa orang. Yang jadi ketua panitia siapa? Nah ada almarhum Yopi Lasut namanya. Iya. Dia sudah meninggal, bekas wartawan dan bekas aktivis juga, teman dekatnya Suwogi. Mengusulkan Bintang aja kita minta jadi ketua panitia. Kenapa Bintang? Dia yang paling berani vokal ngelawan Soeharto.
Kan Bintang waktu sejak di P3 sudah minta P3 nggak nyalonin Soeharto. Satu-satunya politisi waktu itu Ya. yang berani ya. Dan karena itu dia kemudian dicabut kan jadi anggota DPR nggak boleh lagi. Itu sudah Dresden, tragedi Dresden. Waktu itu sudah sesudah ingat saya sesudah peristiwa Ya, Dresden. jadi Dresden itu adalah Sri Bintang Pamungkas waktu itu masih kuliah belum ya? Siapa? Sri Bintang waktu Enggak, tragedi. udah selesai. Udah selesai ya? Ngajar dia sudah. Dia memang sengaja datang ke Dresden ya untuk Datang, memang diundang. memprotes Soeharto di luar negeri. Iya, waktu itu kan Soeharto ke Dresden, Jawa Dresden. Timur. Nah, Bintang diundang. Saya kira waktu itu undangan Bintang mungkin nggak tahu ya bahwa Soeharto akan datang, tapi karena kebetulan dia lagi ada di Eropa, ada berita bahwa Soeharto ke Dresden, diundanglah dia. Kalau nggak salah undangan pertamanya dia ke Belanda. Saya ingat setahu saya ya, tapi terus kemudian dia berangkat ke Dresden ikut demo di sana. Nah, itu Dan itu kali pertama saya dengar nama Sri Bintang Bintang. Ya, Pamungkas. nah itu setelah itu. Jadi peristiwa Pongke Prinsen ini setelah itu. Setelah itu, oke. Waktu itu 70 tahun dia tahun 90 berapa ya? Saya nggak begitu ingat udah. 92 atau 93 begitu. Pokoknya itu peristiwanya ulang tahun Pongke, terus kemudian kita minta Bintang jadi ketuanya, dia mau. Dan itu pesta besar, aktivis dari lintas generasi kita undang. Dari generasi Adnan Buyung Nasution sampai ke yang muda-muda. Penuh itu restoran. Dan digerebek langsung setelah itu. Nah, usai acara itu terus ya Yopi lagi nih yang jahil. Masa cuman bikin panitia ulang tahun doang, sekalian dong bikin partai kayak gitu. Nah, akhirnya kemudian jadi partai politik itu Partai Uni Demokrasi Indonesia. Waktu itu Bintang memang Mas Bintang yang banyak menyusun konsep-konsepnya Konsep politiknya ya. Konsep politiknya, dan bersama almarhum Julius Usman kita kerja, terus kemudian akhirnya kita deklarasi. Deklarasinya di LB ya? Jakartanya enggak. Jadi tahap-tahapnya itu waktu itu sebelum deklarasi itu kita menghubungi komunitas-komunitas aktivis lintas angkatan. Oke. Dari yang paling tua 40-an termasuk Pak Badio waktu itu, bahkan Badio itu kalau nggak salah masuk Badio Sastro Satomo ya. Kalau nggak salah dia masuk di struktur partai sebagai anggota dewan pembina apa Sepertinya gitu. ya. Iya, masuk dia. Terus angkatan 66, angkatan 74, angkatan 78 sama yang bawah tuh kita ajak diskusi kayak sosialisasi lah gitu ya. Iya. Paling sering memang tempatnya di LBH gitu. Ada juga di tempat lain. Sampai udah mantep nih, declare. Sebentar, sebelum itu kok berani-beraninya gitu? Pasti itu akan disikat kan? Ya, Udah tahu memang, pasti akan disikat. Memang kami sudah pikir itu resiko itu, tapi ya waktu itu terus ya teman-teman banyak yang bilang ya udah sekalian aja kok mau jadi aktivis kok nggak nanggung-nanggung amat, ya musuh terbesar kita ya emang Soeharto kok. Yang penting targetnya Soeharto jatuh waktu itu ya. Pokoknya Soeharto jatuh. Kita belum mikir sistem apa yang menggantikan dan segala macam, belum. Waktu itu sudah memikirkan Soeharto jatuh. Soeharto harus jatuh. Jadi Pudi itu udah mikir Memang soal itu. agendanya itu. Agendanya. Makanya kan Pudi kemudian bikin yang dibilang kartu lebaran politik itu. Ya. Disebar kemana-mana dengan pesan jangan pilih Soeharto waktu itu kan. Jadi memang targetnya Soeharto harus jatuh waktu itu. Nah, bahkan dalam deklarasi pun kita bilang bahwa partai ini dibentuk untuk tidak memilih Soeharto, segala macam kayak gitu. Dan kita sadar nggak akan diterima dan nggak akan diakui segala. Kita udah sadar sebenarnya. Tapi kan kita tetap mendeklar aja, nggak ada yang bisa melarang kan, karena itu dijamin hak asasi dan undang-undang. Nah, tapi tetap dibubarin akhirnya. Dibubarin? Enggak dibubarin. Oh, nggak dibubarin Nggak ya? dibubarin. Cuma aktivisnya ditangkap. Ditangkapin. Deliknya apa deliknya? Kalau nggak dibubarin? Subversif ya? Subversif, karena dianggap subversif. Kita ininya subversif waktu itu. Jadi ya itu peristiwanya lucu sebetulnya. Jadi hari itu Julius Usman ditelepon oleh kejaksaan. Acaranya undangan makan siang. Nah itu jadi saya yang paling bodoh ketika itu karena nggak tahu apa-apa ya. Padahal dari teman-teman wartawan dikasih tahu gitu yang namanya kalau gedung bundar sudah nelpon untuk makan siang, setelah itu pasti langsung dibawa. Oh gitu. Pasti kalau kata teman-teman wartawan itu. Bahkan Julius Usman yang waktu itu juga datang, dia sudah tahu sebetulnya. Sudah siap-siap secara mental. Karena dia juga sebagai lawyer, dia banyak berhubungan dengan kejaksaan dan dia tahu itu kelakuan-kelakuan kejaksaan itu. Jadi dia udah sadar sebetulnya waktu itu sebetulnya yang dipanggil waktu itu Bintang dan Julius Usman. Kamu enggak? Saya enggak, tapi karena Tapi waktu itu kamu sekjen kan? Saya sekjen. Ya? Nah waktu itu akhirnya saya dikontak Julius ke rumahnya, saya datang ke rumah yang merangkap kantornya, dia bilang ikut
masa sekjen nggak ikut. Ya udahlah, akhirnya saya ikut dan saya tetap dengan pikiran nggak ada apa-apa gitu loh. Paling diundang makan, ditanya-tanya, setelah itu pulang. Tapi Julius saya tahu persis dia sudah pikir nggak akan pulang. Karena di tengah jalan di mobil tuh dia nelpon beberapa orang, termasuk orang tuanya, minta doa segala macam. Waduh, saya udah langsung pikir nggak pulang nih gue nih, nggak pulang nih gue nih. Dan bener. Jadi setelah makan siang itu satu restoran penuh orang jaksa itu, jaksa Intel itu. Di Mahakam, restoran Jepang, saya ingat banget. Nggak ada orang lain selain kami. Pulang dari situ langsung ke gedung Bunder, interogasi dan nggak pulang memang akhirnya. Dan langsung masuk penjara waktu itu. Diadili formal. Nggak diadili, saya nggak sempat diadili waktu itu. Jadi proses pemeriksaan itu sampai ke titik akhirnya saya dan Julius itu dikasih bebas bersyarat. Karena rupanya yang diincer Bintang. Kalau Bintang sampai diadili ya? Sampai nggak sampai diadili juga. Bintang nggak diadili? Nggak diadili. Dia sudah. Tapi dia lama loh. Waktu itu punya kasus. Sebelumnya kan Dresden. Oke. Nah Dresden sama Pudi. Nah yang diusut pertama Dresden. Kalau saya nggak salah ingat yang diusut pertama itu Dresden. Terus kemudian Pudi diagendakan. Tapi ketika itu sudah terjadi reformasi kan. Pudinya belum masuk, tahanan politik dibebaskan. Dibebaskan, semua. betul. Nah akhirnya kasus keduanya nggak kena. Nah dia dia di penjara karena kasus Dresden. Dresden ya. Nah itu peristiwanya. Jadi ya waktu itu akhirnya saya sempat keluar dari dari penjara. Terus kemudian saya sudah nggak begitu aktif waktu itu di Pudi. Sejak keluar itu karena mempertimbangkan beberapa hal dan kemudian 98 mulai awal-awal 98 itu sebetulnya saya masih ikut ya beberapa demonstrasi dan saya masih ikut mengambil foto segala macam. Terus ketika sudah akan memuncak waktu itu setelah Soeharto menyatakan mengundurkan diri dan situasi agak sedikit secara politik kacau waktu itu saya dipanggil Mansur ke Jogja. Enggak, berarti waktu sudah gelombang demonstrasi itu kamu aktifnya di mana? Saya nggak di mana-mana waktu itu di Skepi juga hanya kadang-kadang aja. Oh gitu ya? Ya nggak ada lembaga sebetulnya. Saya lebih banyak di tempatnya Julius Usman. Itu nongkrong aja. Jobless juga. Jobless juga. Waktu itu saya mulai mencari pekerjaan. Tadinya pikirannya mau jadi wartawan. Wartawan ya. Ngelamar tapi terus ternyata nggak diterima karena udah ketuaan mungkin ya. Udah 30-an ya. Itu agak diskriminatif media itu. Nerimanya cuma yang muda-muda, yang 20-an, yang udah kepala 3 udah nggak mungkin lah. Akhirnya saya sudah ya udah kebetulan saya Mansur mau bikin insis, saya telepon. Dan saya sebetulnya sempat datang ke Jogja waktu itu. Ketemu Mansur dan Mansur udah bilang udahlah sini aja gabung sama kita semua. Nah, saya belum mutusin waktu itu. Pas setelah 98 baru saya kontak, saya pindah. 2 pertanyaan terakhir misalnya. Yang pertama, apa sih yang membuat kamu betah terus untuk hidup di dunia gerakan sosial gitu? Padahal ini bukan kehidupan yang mudah dan tidak menjanjikan banyak hal secara materi gitu ya. Berarti kan sejak 78 loh, 78 sampai 2020. Berapa tahun teman? Kan 40 tahun. Ya. Ternyata salah saya tadi, bukan hampir 40 tahun, lebih dari 40 tahun. Lebih dari 40 tahun tetap bertahan di dunia yang tidak mudah ya, dunia gerakan sosial. Apa sih? Memang. Itu pertanyaan yang sulit ya. Buat saya karena saya sendiri pada dasarnya mungkin nggak tahu jawabannya. Tapi kalau saya lihat dari sejarah hidup saya, pertama gini, memang saya punya banyak teman yang menurut saya menyenangkan di dunia NGO, dunia gerakan sosial ya. Banyak teman yang menyenangkan dan kemanapun saya ketemu teman-teman baru atau teman-teman lama itu buat saya menyenangkan sekali. Saya bisa bekerja bersama mereka itu menyenangkan menurut saya. Dan kedua nggak punya manajemen yang ketat. Di gerakan sosial ini nggak punya manajemen yang ketat-ketat banget kayak di kantor. Ya harus bangun pagi. Saya pernah kerja di kantor berapa kali di lembaga survei. Waduh, udah capek terus keliling door to door bawa kuesioner. Menurut saya itu melelahkan. Sementara di NGO enggak. Situasinya santai, rileks dan dinamis. Tapi dinamis. Nah itu hal-hal yang rupanya saya sukai ternyata dan nggak. Ya memang kalau dibilang apa sih ya kapasitas saya yang paling utama itu saya kira saya juga nggak tahu sebetulnya.
Iya, iya, iya. Skill saya dalam arti skill. Ya, skill gitu. politik, mengorganisir. Iya, saya kira skill, pikiran orang gitu. ya itu saya Iya kira kan? yang terkait dengan itu, saya kira skill saya yang paling enak adalah berteman. Saya mudah berteman, saya kira saya mudah berteman dengan enak. Dan mudah mengganggu pikiran orang dengan Ya, pertanyaan-pertanyaanmu gitu ya. Iya. Ya. Ya mungkin itu yang menyenangkan buat saya, dan ini dunia yang dinamis sekali dan berkembang dengan dinamikanya sendiri, nggak ketat, tidak kaku, dan itu menurut saya asik ya. Dan di NGO ini saya bisa berkenalan dengan, bukan hanya dengan NGO, saya ketemu dengan penulis, dengan seniman, itu luas sekali yang nggak mungkin saya lakukan kalau saya bekerja di kantor pasti. Nah mungkin juga karena itu, dan saya lihat juga bapak saya bukan juga orang kantoran, dia orang wirausaha yang sangat independen, sangat otonom dengan apa yang dia kerjakan, dia nggak mau diganggu, dan saya pikir juga mungkin dari sana. Terus mungkin juga yang satu terkait dengan kritik, sikap kritis segala macam itu, saya kira saya dari kecil itu punya banyak kemarahan. Banyak sekali kemarahan. Jadi saya ada satu fase dalam hidup saya di mana saya harus konsultasi dengan psikolog. Ini yang mungkin agak personal. Iya. Saya punya 18 kali konsultasi dengan psikolog profesional yang berbeda-beda. Ada 3 atau 4 psikolog. Itu sejak muda ya? Enggak, sejak saya saya mulai konsultasi itu sejak saya usia 40 kalau nggak salah ya. Oke. Bukan muda ya, udah 40. Karena waktu itu saya mengalami sakit yang sakit-sakit yang menurut beberapa teman itu seperti terkait dengan kondisi psikologi saya. Akhirnya saya mulai memperbaiki dan banyak konsultasi, dan dari konsultasi itu saya menyimpulkan ternyata dari kecil sampai besar saya memang punya banyak kemarahan. Dan saya melihat di periode-periode awal saya sebagai aktivis, saya orang yang paling nggak toleran dulu. Susah untuk mendengarkan orang ngomong sedikit salah aja langsung bisa saya interupsi. Nah, jadi untung kita ketemunya udah. Kalau enggak bisa marah-marahan dulu. bisa berkelahi gitu. Tapi rupanya periode itu saya lihat dan saya simpulkan, oh iya ternyata saya punya banyak sekali kemarahan. Itu yang saya bikin teori, ternyata itu yang membawa saya kemudian menjadi aktivis di antaranya. Karena kerja aktivis waktu itu harus mengkritik apa segala selain macam. Kondisi sosial pasti ikut membangun. Karena salah rupanya dalam teori psikologi itu dibilang kritisisme itu bagian dari kemarahan. Nah itu saya mulai menyadari. Saya baca buku yang namanya Anger Management. Anger Management. Wah, saya lihat diri saya ketawa sendiri. Akhirnya saya mencoba memperbaiki lah. Dan ini nggak boleh terus-terusan karena efeknya ke fisik. Ya. Terakhir, kamu tuh kok bisa ya awet muda? Nah ini sebagai gambaran nih. Saya tuh banyak sekali ditanya oleh kenalan-kenalan baru. Bener, Bang Saleh itu udah 60 gitu. Sorry yang nyebut. Bener bilang, lah. Kok kayak 45 gitu. Gila 45 sih. Nah, rata-rata dulu waktu aku kenal Saleh juga gitu. Dengan celana pendek, kaos swan ya. Rambut gondrong. Gondrongnya gondrong kucir gitu. Ini aku pikir paling bedanya 2-3 tahun di atasku gitu ya. Tapi ternyata bedanya jauh banget. Sampai sekarang. Orang gak akan percaya kamu berusia segitu gitu. Apa? Saya sendiri juga nggak tahu sebetulnya, tapi saya pikir saya nggak pernah pikir diri saya tua. Dan saya nggak pernah menjaga jarak dengan generasi yang di bawah saya, sekalipun dengan kamu kita enak, dengan yang lain juga gitu. Saya nggak suka dengan itu. Kalau udah ada jarak itu saya langsung merasa risih, dan apalagi kalau saya dituakan ya, saya langsung merasa nggak enak ini. Langsung saya bikin cair suasana. Saya nggak tahu apakah itu berpengaruh atau enggak, tapi cara pikir. Saya suka humor, saya suka ketawa. Iya, kamu suka humor. Penting. Makanya aku agak kaget juga kamu ada persoalan dengan emosi, kemarahan gitu. Tapi selalu ngobrol sama kamu tuh selalu pasti ketawa gitu. Kita pasti seneng gitu. Nah itu ya setelah saya refleksi, setelah periode konsultasi itu selesai, saya mulai melihat diri saya lagi kan. Dan saya mulai ini nggak bisa begini terus. Dan saya mulai bergaul lebih cair, lebih rileks, dan ya ternyata saya nggak tahu apakah itu ada pengaruhnya pada penampilan saya yang awet muda, dan saya nggak berpenampilan seperti orang tua kayak gitu ya. Iya sih.
nggak gitu ya. Kadang-kadang kalau saya mau pakai celana pendek, saya pakai celana pendek aja gitu. Atau saya pakai kaos aja gitu loh. Dan di mana-mana pun begitu. Dan bergaul dengan anak-anak saya pun saya perlakukan dia seperti teman gitu. Kalau kamu merasa ada kritik aja saya gitu. Equal lah kayak gitu. Nah rupanya kelihatan mungkin dari saya nggak yakin, tapi dari situ mungkin. Kalau makanan vitamin enggak, saya makan apa saja kamu tahu lah. Saya makan selera, tergantung selera. Dan itu yang menyenangkan karena nggak milih-milih makanan kan, jadi bisa bebas gitu. Bisa bebas. Dan rupanya rasa senang mungkin punya korelasi dengan penampilan. Oke, teman-teman, karena waktu ya lagi-lagi sebenarnya masih banyak sih yang bisa dikorek-korek dari sahabat saya ini. Terima kasih Saleh Abdullah. Sama-sama, terima kasih. Begitu teman-temannya, mungkin ada hal yang menarik yang bisa diambil hikmah dan pelajarannya dari obrolan santai ini. Terima kasih banyak dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih.